Di sebuah desa kecil yang hangat dan damai, tak jauh dari tanah Yerusalem, hidup seorang gadis muda dengan mata yang jernih dan senyum yang lembut. Namanya Esther. Gadis sederhana dari bangsa yang sedang dibuang. Ia tidak mengenal kemewahan, tidak lahir dari daris bangsawan, dan bahkan sejak kecil ia kehilangan ayah dan ibunya. Tapi Tuhan menaruh kasih-Nya lewat seorang pria saleh bernama Mordekai, pamannya yang membesarkan Esther seperti anak sendiri. Di antara tembok-tembok sederhana rumah mereka, Esther tumbuh menjadi gadis yang berbeda. Lembut, tapi hatinya kuat. Pendiam, tapi pikirannya dalam. Ia tahu dirinya hidup di masa yang kelam, di mana bangsanya, bangsa Yahudi, hidup di bawah kekuasaan Persia, kerajaan paling besar di muka bumi waktu itu. Namun di tengah penindasan dan ketidakpastian itu, Esther belajar satu hal. Tuhan tak selalu bersuara keras, tapi Ia selalu ada. Waktu berjalan. Di istana megah di kota Susan, Raja Ahasveros, penguasa yang sombong, murka kepada istrinya, Ratu Vasti, karena menolak tampil di depan para bangsawan mabuk. Raja memutuskan menceraikannya dan membuka sayembara besar untuk mencari ratu baru. Berita itu menggema ke seluruh penjuru negeri. Ratusan gadis dari segala provinsi dipanggil ke istana. Di antara mereka, tanpa disangka, nama Esther ikut disebut. Tak ada yang tahu mengapa, tapi di balik panggilan itu, tangan Tuhan sedang bergerak diam-diam. Mordekai menatap keponakannya dan berkata, "Jangan katakan kepada siapapun bahwa kau orang Yahudi. Ikuti semua yang diperintahkan dan percayalah, Tuhan punya alasan menempatkanmu di sana." Esther menunduk. Tak ada keberanian yang ditunjukkan lewat kata-kata, tapi lewat ketaatan. Ia dibawa ke istana, dunia yang asing, berkilau, dan dingin. Selama berbulan-bulan, para gadis disiapkan dengan wangian dan perawatan. Namun hanya satu yang akan dipilih. Dan di antara ribuan wajah, Raja berhenti pada Esther. Tak ada mujizat spektakuler, tak ada api turun dari langit. Hanya tatapan lembut dari seorang raja dan hati yang Tuhan gerakan. Esther menjadi ratu Persia. Gadis yatim dari desa kecil itu kini duduk di singgasana kerajaan terbesar dunia. Namun tak lama, badai datang. Di sisi lain, seorang pejabat tinggi bernama Haman naik pangkat. Seorang yang sombong dan haus penghormatan. Namun Mordekai menolak bersujud kepadanya. Dan dari situlah kebencian tumbuh menjadi racun mematikan. Haman menipu sang raja, meminta izin untuk membinasakan seluruh bangsa Yahudi. Perintah dikeluarkan, hari kematian ditetapkan, dan seluruh negeri gemetar. Saat itu, Mordekai datang kepada Esther dengan wajah tegas namun mata yang sedih. "Jangan pikir engkau akan luput di istana, Esther. Jika engkau diam, keselamatan akan datang dari tempat lain. Tapi siapa tahu, justru untuk saat seperti inilah Tuhan menempatkanmu di sana." Kata-kata itu menembus jantung Esther. Ia sadar, inilah panggilannya. Tuhan tidak menaruhnya di istana untuk bersantai, tapi untuk berjuang. Esther memandang Mordekai dan berkata dengan suara gemetar tapi mantap, "Pergilah,
kumpulkan semua orang Yahudi. Berpuasalah untuk aku 3 hari 3 malam. Aku dan dayang-dayangku pun akan berpuasa. Setelah itu aku akan menghadap raja. Jika aku binasa, biarlah aku binasa. 3 hari, 3 malam. Tak ada makanan, tak ada suara. Hanya doa dan air mata. Dan di dalam diam itulah Tuhan sedang menulis sesuatu besar. Hari keempat tiba. Ester mengenakan jubah kebesarannya, melangkah menuju ruang tahta. Setiap langkahnya berat. Setiap nafasnya bergetar. Satu kesalahan, kematian. Namun ketika raja melihatnya, tongkat emas itu terangkat dan dunia berhenti sejenak. Ia selamat. Tuhan membuka jalan di tengah keheningan. Ester tidak langsung menuduh Haman. Ia mengundang sang raja dan Haman ke jamuan makan. 2 kali berturut-turut, sampai akhirnya di jamuan kedua ia berkata pelan tapi tajam, "Ada seseorang yang ingin membinasakan bangsaku." "Siapa orang itu?" tanya raja. Ester menatap mata sang raja dan berkata, "Orang itulah Haman." Haman terdiam, wajahnya pucat, dan seperti tali takdir yang ditarik Tuhan sendiri, ia digantung di tiang yang ia siapkan untuk Mordekai. Bangsa Yahudi pun diselamatkan. Namun, kisah Ester bukan sekedar tentang kemenangan. Ini tentang Tuhan yang tampak diam, tapi sesungguhnya hadir. Kitab ini tidak pernah menyebut nama Tuhan. Tapi setiap langkah, setiap kejadian, setiap kebetulan, semuanya punya sidik jarinya. Tuhan tidak selalu bicara lewat guntur dan api. Kadang ia berbisik lewat hening yang panjang. Lewat keberanian seorang gadis muda yang memilih taat di saat langit sepi. Dan di sanalah, di tengah sunyi, Tuhan mengubah sejarah. Jadi, kalau hari ini hidupmu terasa sepi, doamu seperti tak didengar, dan Tuhan tampak diam, ingat Ester. Karena diam bukan berarti Tuhan tak peduli. Mungkin ia sedang menempatkanmu tepat di posisi yang akan menyelamatkan banyak orang. Tuhan memang kadang hening, tapi hening pun bisa berbisik.